Selamat pagi rekan-rekan semua, selamat berjumpa lagi dengan saya Dona di udara. Pagi hari ini sungguh luar biasa. Kali ini saya akan berbagi ya untuk kesuksesan seorang tour leader. Ya, oke, saya akan share screen. Nah, kita akan belajar bersama pagi hari ini tentang kesuksesan seorang tour leader. Ini saya ambil dari SKKKNI Tour Leader di part TL 02 004 01. Perkenalkan, nama saya Binekawati, Sarjana Teknik Magister Manajemen Pariwisata. Kelihatan ya? Sharing saya, oke. Email saya di Delta Oscar Niko Niko Alpha Charlie Tango Charlie 01@gmail.com atau WhatsApp saya di 085712862158. Ini sesuatu yang luar biasa ya teman-teman. Kita akan belajar bersama. Oke. Ya, kita coba ya. Kita buka yang kedua. Iya. Ini dia. Jadi teman-teman, kode unit PAR TL02004001 ya, ini merupakan kode unit dari SKKNI-nya Tour Leader dengan judul unit mengatur prosedur keberangkatan. Ya, ini sangat penting buat Tour Leader karena awal ada akhir dari kelanjutannya. Kita lihat ya. Coba kalau teman-teman perhatikan, ya, kita berada di satu ruangan, yaitu di airport. Tepat sekali. Ada yang tahu ini ada di mana? Ya, kita sekarang sedang berjalan-jalan di Pulau Dewata, Bali Denpasar, ya. Nah, ini kita berada di Depthchurch Kids. Coba kita lihat lagi, ada apa di sana? Ternyata ada self check-in rekan-rekan nih, tuh ya. Self check-in, ada apa dengan self check-in? Oke, lanjut. Nah, mengatur prosedur keberangkatan. Ada deskripsinya nih ya dari kesuksesan seorang tour leader dengan kode unit PAR TL 02004001. Deskripsinya, mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam rangka mengoperasionalisasikan perjalanan wisata, termasuk mengatur prosedur pelaporan dan melakukan pengaturan sesuai penugasan yang diberikan. Seperti apa ya? Ya, ini dia. 6 bulan ya teman-teman ya. Kita vakum. Sekarang saya akan mengajak kita terbang. Ya, ada yang masih tidur? Oh, tidak. Kita akan terbang membawa diri kita kembali, bersiap-siap untuk waktu yang akan dibuka. Semoga gambar pesawatnya bisa mengobati rasa kangen teman-teman ya yang ingin terbang. Oke. Iya, ini dia. Nah, teman-teman, di dalam part TL 020004 yang judul unitnya berbunyi mengatur prosedur keberangkatan. Ini ada 2 elemen. Ya, mengatur
prosedur pelaporan. Nah, seorang tour leader itu bukan menjadi suatu kebanggaan. Karena apa? Karena tour leader yang memegang peranan penting. Tuh, kan? Ya, di terminal, di pintu masuk nih ya teman-teman ya. Di pintu masuknya terminalnya airport nih, gitu, bukan terminal bis ya. Nah, ini di depannya kita sudah bisa melihat ada plang ya, di situ ada check-in, terus ada imigrasi, oke. Ya, terus di sana juga ada apa namanya? Petunjuk arah, kita mau kemana, ke kiri ke kanan ya. Tapi intinya teman-teman, kita harus ingat sebagai seorang tour leader yang sudah diberikan satu mandat berupa itinerary ya dari Biro Perjalanan Wisata yang sudah mempercayai kita sebagai tour leadernya. Itu jangan lupa. Meeting point yang sudah ditentukan ya, kita harus berkumpul di mana. Nah, carilah tempat berkumpul yang mudah dilihat. Ya, contohnya nih, kalau kita berada di Terminal 3, ya kan? Ambil satu titik pusat kumpul yang terdekat dengan tempat kita check-in. Counter ya, itu jangan lupa. Misalnya, taruh restoran X ya. Restoran X ini dekat sekali dengan counter check-in maskapai yang akan kita pergunakan. Betul nggak? Ya kan? Misalkan kita mau terbang ke Eropa, kita menggunakan maskapai X ya. Jangan lupa teman-teman, malam sebelum kita bertemu di tempat kumpul airport ya, titik kumpulnya di airport, kita hubungi dulu tamu-tamu kita, informasikan, Bapak Ibu, besok di Terminal 3 kita akan bertemu di titik kumpul restoran X. Mengapa? Karena restoran ini dekat sekali dengan counter check-in. Nah, kita juga ingatkan kembali, bagasi ya teman-teman ya, bagasi itu kita akan hitung keseluruhannya. Kita hitung, jadi sebelum mereka berbaris di depan counter check-in nih ya, kita hitung dulu berapa jumlah bagasinya. Mengapa? Karena terkait dengan jumlah neto atau berat koper yang sudah ditentukan. Ya, misalkan teman-teman bawa 10 orang. Kalau 10 orang masih mudah ya dibanding dengan yang grup open, yang terbuka. Nah, kalau kita sudah terbiasa sering berada di counter check-in, tentu akan lebih mudah kita berkomunikasi dengan Mbak atau Mas, ya Bapak atau Ibu yang jaga di counter check-in. Kita konfirmasikan, ya. Oke, grup kita masukkan satu grup, jangan sampai ada yang terpisah. Pastikan dulu juga bagasinya. Lebih baik lagi, travel bag yang kita bawa atau koper yang kita bawa itu dikasih luggage tag. Ya, jadi dikasih sendiri dari biro travel yang kita bawa. Atau semuanya dikompakin nih, di atasnya kita kasih tali pita, ya kan? Pita merah, semua merah, gitu ya. Terus dibandit, tek ditempel. Ada nama biro travelnya. Gitu ya. Jadi nanti kalau ada tas yang tertinggal, dengan mudah pihak bandara menghubungi kita sebagai tour leader. Oke. Setelah semuanya check-in counter, kita akan mengarahkan nih ya tamu-tamu kita untuk menuju ke airport departure lounge-nya. Nah, kita juga harus perhatikan siapa tamu yang kita bawa. Apakah dia tamu biasa atau VVIP. Kalau untuk VVIP itu jalurnya berbeda teman-teman saat kita menghandle mereka. VVIP itu sudah ada jalur khusus. Kita hanya mengumpulkan paspornya, misalnya kita yang melakukan check-in-nya sendiri. Oke, setelah itu kita bawa mereka, ya setelah beres ada di satu lounge khusus ya. Lounge itu khusus karena apa? Karena di dalam lounge tersebut itu akan ada menu khusus di mana lounge itu menjadi tempat istirahat buat tamu-tamu VVIP. Berbeda yang bukan tamu VVIP.
kita akan mengarahkan ke airport departure lounge-nya. Di sana dia diberikan satu pemandangan, yaitu pesawat pada terbang-terbang, ya namanya juga pesawat terbang, nggak ada pesawat duduk. Oke, kita lanjut. Ya, sabar ya, nanti kita akan ada ruang bertanya sendiri di Q&A. Jadi teman-teman bisa chatting dulu dan kita akan lihat ya. Ruang chatnya saya tutup teman-teman, karena saya berharap teman-teman hanya akan melakukan sesi tanya jawab. Selanjutnya nih, ini dia ya, area check-in counter di airport internasional untuk penerbangan khususnya ya. Jadi dia beberapa counter maskapai A, beberapa counter maskapai B, dan kita harus tahu nih kita menggunakan maskapai apa. Terus kita mau lihat caranya apakah kita melihat bagaimana pesawat kita ini kondisinya, apakah apakah akan delay atau kita sudah boleh check in ya. Jadi di depan teman-teman nih ada satu papan yang namanya flight information. Kita bisa cek. Terus counter mana yang sudah dibuka. Jangan lupa ya, diingatkan lagi tamunya, apabila akan melakukan penerbangan di jam 10 pagi, diusahakan paling telat jam 7 sudah sampai airport. Tapi sebaiknya apabila penerbangan di jam 10 pagi, kita harus berkumpul paling telat di jam 6. Lebih bagus lagi jam 5 ya. Oke, tenang aja, di sana banyak tempat untuk sarapan. Oke. Nah, sebenarnya ya teman-teman ya, kita sebagai seorang tour leader, apa sih harus kita buat laporan ke biro? Betul nggak? Kita punya catatan tersendiri teman-teman. Pertama, tamu yang kita hubungi ya, malam sebelum kumpul ya, malam sebelum bertemu di titik kumpul. Itu satu. Lihat master file yang teman-teman bawa. Oke. Cek lagi ya itinerary-nya apa. Yang kedua, besok paginya kita cek ulang. Kita ingatkan kepada tamu-tamu kita itinerary-nya yang akan dilakukan. Jadi gini, begitu kita terbang, ya kan? Nah, nanti kita terbang akan ada transit ya kan, begitu transit kita akan lanjut lagi. Itu jangan lupa ya teman-teman ya, untuk mengingatkan Bapak Ibu kita besok akan transit ya kan, atau nanti kita akan transit. Jadi diharapkan apa yang sudah ada di bagasi tidak lagi dibuka-buka. Oke, pastikan itu. Terus yang kedua, tas yang akan kita bawa ke cabin ya, jangan lupa diingatkan kembali beratnya ya kan. Jangan sampai over, nanti kalau over sayangkan ya nggak bisa dibawa. Nah, satu lagi, jangan membawa benda tajam. Terus yang namanya cairan ya, nih teman-teman ya, ada standar dari KN itu yang harus kita gunakan ya, seperti itu. Jadi perhatikan kembali itinerary teman-teman yang sudah diberikan oleh Biro Perjalanan Wisata yang telah mempercayai kita. Satu lagi, sebagai seorang tour leader, juga jangan lupa membawa yang namanya identitas sebagai seorang tour leader. Boleh itu surat pendamping ataupun ID card, ya kan? Ya, jangan sampai nanti tanya mana tour leadernya saya. Nggak taunya nggak bawa identitas. Yang terjadi, siapa yang mau percaya? Ya, oke. Terus bendera flag. Oke, kalau bendera atau flag, kita masih bisa pakai di beberapa lokasi ya. Masih boleh untuk mengamankan apa? Supaya tamu-tamu kita tidak ketinggalan jejak. Dan teman-teman, jangan lupa kita buat WhatsApp group. Ya, sekarang kan sudah zamannya nih. Zamannya dengan teknologi canggih. Kita buat WhatsApp group. Bapak Ibu, nanti kalau ada yang tertinggal, tolong buka WhatsApp grupnya. Hubungi saya. Ya, seperti itu. Kalau memang nanti tidak ada wifi-nya di sana, otomatis kan Bapak Ibu harus mencari wifi kan? Kita. Nah, lebih baik teman-teman ya, sebagai seorang tour leader kita tidak lagi berpatokan pada wifi free ya, melainkan kita harus siap
Karena sekarang yang namanya kuota itu sudah banyak yang harganya murah. Oke, mau ada pertanyaan? Silakan chat di Q&A. Oke, kita lanjut. Mengatur hal yang khusus ini adalah bagian kedua ya dari elemen part TL 02 004 01. Mengatur hal-hal yang khusus itu seperti apa? Misalnya gini, kita mau check-in, ya kan? Saya rasa ya lebih baik gini teman-teman. Kalau kita tidak membawa beban atau bagasi dan memang tamunya cukup dekat ya, kita bisa menggunakan self check-in ya. Karena kalau teman-teman pergi ke Kuala Lumpur, biasanya dia lihat bawa beban tidak, no, oke, langsung mereka minta untuk self check-in. Kecuali yang bawa bagasi, karena yang namanya open gate kita harus menginformasikan juga nih ya ke tamu-tamu kita nih ya. Itu open gate bagasinya itu batasnya sampai jam berapa? Itu ada ketentuannya dari maskapai masing-masing. Jadi setiap maskapai itu akan berbeda. Ya, jangan lupa itu. Ini juga ya, namanya self check-in otomatis, kita tinggal masukkan nomor tiket, kode booking, ya kan. Tag nanti keluar nomor seatnya, diklik, jadi deh kita udah check-in, kan tidak perlu mengantri. Oke, selanjutnya kita tunjukkan ya immigration-nya ya untuk keberangkatan. Setelah check-in, diperhatikan lagi boarding-nya nih ya. Kita mau boarding jam berapa? Jangan mepet ya, teman-teman ya. Kita udah tahu kita mau boarding jam berapa, karena apa? Karena antrian di imigrasi counter itu sangat panjang. Ya, kalau kosong Anda beruntung. Nah, yang tidak beruntung, kalau antriannya panjang, ya kan? Ingat, kita punya batas waktu. Boarding 1 jam sebelumnya itu sudah harus masuk, ya. Jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai last call, nggak lucu gitu ya. Wah, bahaya nanti. Kasihanlah tamunya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi teman-teman nanti lihat ya, karena counter check-in-nya untuk immigration check-in ini, teman-teman juga harus mengingatkan tamunya untuk tidak menyalakan kamera di depan immigration counter ya, karena ini akan dapat teguran langsung dari petugas imigrasi. Jadi ini harus benar-benar teman-teman perhatikan kebijakan-kebijakan apa yang diperbolehkan juga dan apa yang tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena setiap negara itu berbeda-beda, ya. Nah, ketentuannya apa saja. Terus masa berlaku visa tuh ya, tolong diingatkan lagi buat teman-teman ya, terutama paspor. Paspor itu 6 bulan ya, waktu mau keberangkatan jangan lupa dihitung bulannya, mundur gitu ya. Oke, jadi bukan masa berlaku pas mau pulang paspornya habis, bukan. Jadi kita harus benar-benar perhatikan, kita ingatkan kembali tamu kita terkait paspor dan visa. Terus dompet, yang uang penting. Jadi mata uang apa di sana? Misalkan kita mau transit di Dubai, ya ingatkan untuk membawa Darbin, ya kan? Kalau kita mau ke Swiss atau ke Italia, nah mereka ingatkan juga dengan dolar Swissnya. Ya, mereka harus diingatkan walaupun di sana menarik murah ya. Paling hanya kena biaya berapa gitu kan. Tapi lebih baik teman-teman mengingatkan mata uang apa yang akan digunakan atau mata uang apa yang berlaku di negara tersebut. Ya, tadi juga dengan prosedur-prosedur yang berlaku di negara tersebut. Yang benar-benar harus diperhatikan teman-teman itu adalah posisi pada waktu kita ada di airport. Karena sekarang nih teman-teman ya, tidak semua negara loh mengizinkan kita selfie, ya kan? Nah, ini yang harus diperhatikan. Misalnya nih teman-teman lagi check-in gitu ya, di Belanda. Coba perhatikan, ada nggak larangannya? Ya kan? Belum lagi nanti misalnya membayar pajak belanja ya, itu pada saat check-in ya itu tolong dipastikan barang-barang yang akan kena pajak ya, kena fiskal
itu dipisahkan. Jadi barang-barang besar dia akan dicek ulang ya, divalidasi di counter sebelum dia masuk ke counter check-in. Kecuali barang-barang yang kecil yang bukan branded ya, itu bisa langsung dibawa, jadi check-in dulu orangnya, baru masuk ke dalam, lalu lakukan validasi lagi ya, surat resminya juga, mungkin kalau ada kembalian fee-nya ya, cashback fee-nya berupa pajaknya berapa persen ya, itu nanti bisa diambil di dalam apabila dia bukan barang-barang kategori branded yang harganya tertentu. Jadi nanti itu ada nominal tertentu yang memang dia akan bilang, oh ibu untuk nominal sekian, ibu bisa ambil, bisa reimburse di counter check-in yang di dalam. Itu ya teman-teman ya, itu tolong diperhatikan sekali terkait dengan jam check-in. Ya, oke. Nah, wow, sekarang waktunya diskusi Q&A. Saya akan buka chatnya. Oke. Ya, memang tidak mudah untuk membawa yang namanya lansia. Untuk kategori lansia nih, harus diperhatikan nih sama teman-teman nih. Apakah dia menggunakan kursi roda atau tidak? Ya, kalau usia sudah lanjut, sudah pasti membutuhkan kursi roda. Nah, teman-teman harus lihat nih, apakah ibu ini atau bapak ini membawa pendamping atau tidak, ya kan? Nanti kalau membawa pendamping, kita bisa dahulukan, ya. Nah, dipersilakan dulu yang bawa kursi roda, atau untuk yang difabel, kita juga harus bisa didahulukan. Oke, tadi kita sudah bicara juga ya mengenai paspor dan visa. Apabila kita menggunakan visa, kita lihat masa berlakunya. Ya, ada yang 14 hari, ya kan? Karena visa yang sekarang ini berbeda dengan visa yang dulu. Karena kita memang COVID ya, lagi masanya COVID, teman-teman juga harus mengingatkan ya, malam hari sebelum keberangkatan itu diingatkan kembali untuk penggunaan masker. Nah, Bapak Ibu tolong ya jangan lupa bawa masker ya kan, seperti itu. Juga jangan lupa membawa hand sanitizer, ya kan. Sayang kan kalau harus beli di airport. Oke, kita jadi gitu ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa perhatikan kembali apa yang harus dibawa. Itu semuanya harus di checklist. Jadi teman-teman siapkan panduan checklist. Selain manifest yang teman-teman terima, itu dilihat kembali ya itinerary-nya, checklist-nya. Supaya apa? Supaya tidak terketinggalan. Ya kan, sebagai seorang tour leader itu checklist sangat penting loh. Ya, oke. Ya, kita sekarang masuk ke tugas. Tugasnya tidak susah, hanya menjawab pertanyaan saja. Sebentar ya. Oke. Nah, ini dia. Teman-teman bisa langsung buka ya untuk tugasnya. Ya, di s.id /tugas webinar tour leader. Nah, sebenarnya pertanyaan tidak terlalu sulit apabila teman-teman sudah sering melakukannya. Ya, karena sebagai seorang tour leader, ya untuk mendapatkan kesuksesan, kita harus pahami betul isi dari SKKN itu tersebut. Karena apa? Karena SKKN itu sebenarnya dibukukan ya untuk apa? Itu yang sudah biasa kita lakukan sehingga kita menjadi tour leader yang kompeten, ya kan? Jadi tenaga kerja yang luar biasa, kompeten, bertanggung jawab, dan berdedikasi tinggi. Mau sukses? Ya belajar. Mau sukses lagi? Ikuti saya Dona. Terus di YouTube saya. Jangan lupa ya, like, subscribe, ya. Dikasih lonceng, klining, 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 gitu. Jangan lupa di komen.
Oke, oke, jumpa lagi dengan saya. Saya tunggu ya. Terima kasih. Indonesia maju, SDM-nya unggul. Oke. Ya, jadi buat teman-teman yang sudah Q&A ya, juga teman-teman yang ada di YouTube nih, yang sedang menyimak webinar saya, ikuti terus bersama saya, Dona, jangan bosan untuk bertanya. See you.